Halo adik-adik, apa kabar? Baik kan? Sekarang kita bertemu kembali. Kita memuji-muji Tuhan. Kita mau beribadah. Yuk, sebelum kita beribadah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami. Tuhan sudah berikan kami tubuh yang sehat, yang segar. Tuhan sudah berikan kami keluarga yang menyenangkan, keluarga yang bahagia. Sekarang kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah memiliki kami. Engkau Allah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami siap memuji nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita senang ya punya Tuhan yang besar, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan. Lagu pertama, Allahku besar. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ciptaan tangan-Mu, kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Yeay. Allah kita besar dan Dia memiliki kita. Sekarang kita juga bersuka cita karena selain Allah kita besar, Tuhan kita juga adalah Raja yang besar, dan kita semua adalah anak Raja. Ayo kita pujikan pujian kita. Aku anak Raja. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan Raja kita. Haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dia Raja kita. Haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, sekarang saatnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan memuji-muji nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan perkataan-Mu yang akan menjadi tuntunan buat hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami buat perkataan-Mu. Urapi kakak-kakak kami yang akan memberikan firman-Nya Tuhan yang menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu sampai kepada kami dan itu akan menjadi berbuah-buah lebat buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga buat papa mama yang ikut menemani adik-adik beribadah pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau memperkenalkan seseorang. Halo adik-adik. Perkenalkan, namaku Mangki. Adik-adik, khususnya kelas kecil, Mangki boleh ya ikut beribadah bersama adik-adik? Gimana adik-adik? Boleh. Oke, sekarang mari kita sama-sama beribadah dengan sikap yang manis. Oke adik-adik, ini Mangki udah memperkenalkan diri. Nah ini adalah boneka milik Kak Erni. Ya, Kak, milik itu apa sih Kak? Milik itu sama dengan kepunyaan. Misalnya gini, ini punya Kak Erni, boneka Mangki. Kak Erni mau ngasih ke William. William, ini buat William. Nah, otomatis diterima William, ini berubah menjadi miliknya William. Bukan milik Kak Erni lagi. Atau misalnya boneka ini Kak Erni mau ngasih sama Grace. Grace ini untuk Grace. Nah, otomatis ini menjadi miliknya Grace atau punyanya Grace. Ya, ngerti adik-adik ya? Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau begitu, kira-kira adik-adik tahu nggak adik-adik ini miliknya siapa sih? Oh, saya tahu Pak. Kak, miliknya Papa Mama. Oke, betul sekali. Kalian adalah miliknya Papa Mama. Karena itu, kalian akan dipelihara Papa Mama, diberikan makanan yang enak, diberikan baju yang baik, sekolah yang bagus, tempat tinggal yang nyaman. Ya, itu adalah karena kasih sayangnya Papa Mama. Kalau gitu, gimana terus sikapnya kalian, adik-adik, kepada Papa Mama, kepada pemilik kalian? Tentu kalian juga akan berusaha untuk menyenangkan hati Papa Mama. Ya, seperti rajin membantu Papa Mama, dengar-dengaran. Ya, terus apa lagi? Kalau dikasih tahu sama Mama, nurut. Ya, dibilang jangan. Oke, Ma. Papa bilang, adik tolong bantu ini. Oke, Pak. Ya, itu adalah salah satu cara kita menyenangkan pemilik. Nah, sekarang kalau adik-adik adalah miliknya Papa Mama, kita juga, adik-adik Papa Mama juga adalah miliknya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan adik-adik juga termasuk Papa Mama. Ya, kita semua dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Nah, sekarang apa terus sikap kita terhadap sang pemilik kita, yaitu kepada Tuhan kita sebagai pemilik hidup? Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu sama seperti kita menyenangkan hati Papa Mama, kita pun harus belajar berusaha untuk menyenangkan hati pemilik kita, yaitu Tuhan. Gimana caranya? Misalnya,
rajin berdoa, ya, dengar-dengaran sama orang tua, sayang sama adik, terus suka baca Alkitab, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena Tuhan tuh senang dengan sikap-sikap yang manis yang kita tunjukkan. Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita pun akan semakin semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekarang khusus buat kelas kecil dan pratengah, kakak mau ajar satu ayat hafalan untuk tugas minggu depan. Itu diambil dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kakak mau ajar gerakannya. Semua perhatikan ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke? Kita ulang sekali lagi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke? Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk untuk kelas tengah dan kelas besar. Kita masih tetap dalam satu tema besar, yaitu tentang aku milik Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar satu judul yang berbunyi, Aku bukanlah milik sebuah pembalasan dendam. Apa itu dendam, adik-adik? Pasti semua sudah tahu, dendam adalah hati yang selalu ingin membalas. Membalas apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, orang yang menyimpan dendam itu terobsesi untuk selalu menemukan cara untuk membalas orang yang membuat hatinya sakit, orang yang membuatnya marah. Jadi dia nggak akan bisa tidur dengan tenang, ya, makan dengan enak sebelum dia membalas orang yang membuatnya marah. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat akibat dari menyimpan dendam dari seorang yang bernama Ahitofel. Ya, mari kita mau baca bersama di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Udah ketemu semua? 2 Samuel 17 ayat 23, demikian bunyinya. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan di dalam kuburan ayahnya. Adik-adik, siapakah Ahitofel ini? Dan kenapa ia bisa mati gantung diri? Kita akan baca agak banyak ayat ya hari ini. Kita akan mulai dari 1 Tawarik 27 ayat yang ke-33. 1 Tawarik 27 ayat yang ke-33 begini bunyinya. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Kita akan buka lagi, baca lagi di dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-23. 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Jadi adik-adik, Ahitofel ini adalah seorang yang cerdas. Ya. Karena apa? Setiap nasihatnya itu selalu sama dengan yang Tuhan inginkan, Tuhan tunjukkan. Ya. Dan itu membuat
Daud dan Absalom itu menjadi percaya kepadanya. Tapi bagaimana dia bisa menyimpan sebuah dendam? Dan kepada siapa dendamnya itu? Nah, kita mau baca lagi ya. Dalam 2 Samuel 23 ayat 34b. 2 Samuel 23 ayat 34 bagian B. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi adik-adik, Ahitofel ini punya anak bernama Eliam. Nah, pada setiap pergantian tahun, di mana raja-raja biasanya keluar untuk berperang, kali ini Daud tidak ikut berperang. Dia tinggal di istananya di Yerusalem. Nah, suatu sore, Daud ini lagi santai, bangun tidur, dia berjalan-jalan di soto istananya. Terus dia melihat, tiba-tiba dia melihat dari atas, ada seorang perempuan sedang mandi. Dan orang itu ternyata cantik, ya, elok. Nah, apa yang dilakukan Daud? Daud kemudian menyuruh orang-orangnya untuk memanggil perempuan itu. Lalu perempuan itu dibawa ke istana. Ketika sampai di istana, Daud pun memperlakukan perempuan ini dengan tidak sopan. Padahal perempuan ini bukan istrinya. Tetapi dia tetap memperlakukan perempuan ini dengan tidak sopan. Nah, siapakah perempuan ini? Kita mau baca di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Ayo, sudah ketemu 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Begini bunyinya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah, adik-adik masih ingat ya? Tadi ayat-ayat yang kita baca di atas. Ahitofel mempunyai anak yang namanya Eliam. Dan perempuan yang diperlakukan tidak sopan oleh Daud ini adalah Batsheba binti Eliam. Artinya Batsheba anaknya Eliam. Dan juga berarti Batsheba ini adalah cucunya Ahitofel. Oh, ternyata inilah yang membuat Ahitofel menaruh dendam. Ya, karena cucunya diperlakukan dengan tidak sopan, keluarganya dipermalukan. Oleh siapa? Oleh Raja Daud sendiri. Ya, jadi dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada rajanya. Nah, sejak itu dia mulai mencari cara bagaimana supaya bisa membalaskan sakit hatinya, membalaskan malunya keluarganya, ya, karena cucunya diperlakukan dengan tidak sopan. Ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh Ahitofel nanti kita lihat bersama. Dan tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh Ahitofel untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Raja Daud, yaitu pada saat Absalom memberontak kepada Raja Daud. Jadi Absalom ini anaknya Raja Daud memberontak pada Raja Daud. Maka Ahitofel ini ikut berpihak kepada Absalom. Padahal dia adalah penasihat raja, harusnya dia mendukung raja. Tapi karena marahnya tadi, karena dendamnya tadi, dia pun berbelok untuk membela Absalom. Nah, Ahitofel suatu saat ditanya oleh Absalom, apa yang harus kami perbuat sekarang? Ya, Ahitofel pun mulai memberikan nasihatnya kepada Absalom. Kita akan baca bersama di dalam 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 21. 2 Samuel 16 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apa yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom,
hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkan untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Kita lanjut ke ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya, kenapa sampai Ahitofel memberikan nasihat itu? Seperti itu. Ternyata Ahitofel itu sangat mengingat bahwa dari soto istana itulah Raja Daud melihat sampai dia berbuat tidak sopan kepada cucunya. Ya. Dan itu ya dalam pikiran Ahitofel, dia akan membuat Daud dibalas melalui tangan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya. Dan Absalom menerima nasihat itu dan melakukannya. Apakah Ahitofel sudah puas dengan dendamnya itu? Ternyata tidak, adik-adik. Ahitofel mempunyai rencana yang lain. Dia ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian dia memberi nasihat yang baru, nasihat yang lain kepada Absalom. Nanti nasihat ini kita mau baca di dalam 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2. 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2. Udah ketemu adik-adik? Kita baca bersama. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ya adik-adik, dia begitu kepingin untuk membunuh Daud langsung dengan tangannya sendiri. Ya, tidak puas kalau melalui Absalom saja seperti yang pertama. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Absalom pun meminta nasihat yang lain kepada seorang sahabat Daud, yaitu yang bernama Husai. Ya, dan kemudian nasihat Husai ini berseberangan dengan nasihat yang diberikan oleh Ahitofel. Akhirnya nasihat yang diberikan oleh Ahitofel ini ditolak oleh Absalom. Ya, dia tidak diizinkan untuk pergi menemui, mencari, mengejar Raja Daud untuk membunuh dengan tangannya sendiri. Nah, karena nasihatnya ditolak, dia tidak bisa membalaskan dendamnya langsung kepada Raja Daud. Akhirnya Ahitofel putus asa, marah. Akhirnya dia menggantung dirinya dan mati sia-sia. Ya adik-adik ya, sungguh mengerikan. Demikianlah akhir dari satu kehidupan yang diberikan kepada sebuah pembalasan dendam. Ya, sangat fatal dan sia-sia. Nah sekarang, apakah dendam itu dosa adik-adik? Tentu dendam itu adalah dosa. Karena yang Tuhan perintahkan kita lakukan adalah mengampuni. Ayo kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Roma 12 ayat yang ke-19. Gimana bunyinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Bukan hak kalian manusia. Ya, itu ya. Tugas kita ini Tuhan minta supaya kita bisa mengampuni. Oke, dan kesimpulannya, kalau kita ini bukan milik sebuah dendam, kita bukan milik sebuah nama besar atau ketenaran, kita bukan milik sebuah kecantikan luar, dan kita juga bukan milik
sebuah kekuasaan, dan kita juga bukan milik orang banyak atau para fans, lalu kita ini adalah milik siapa? Ya, perhatikan baik-baik, kembali kepada tema besar kita bahwa kita semua ini adalah milik Tuhan. Katakan bersama, aku adalah milik Tuhan. Ya. Nah, orang yang menjadi milik Tuhan itu akan selalu menyenangkan pemiliknya, yaitu menyenangkan Tuhan. Sebab baginya hidup mengenal Tuhan itu jauh lebih penting. Ya. Karena itu adik-adik, ayo kita semua mau mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Di setiap kehidupan adik-adik. Mulai adik-adik masih kecil, beranjak remaja, sampai kepada dewasa. Ya, teruskan andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena dialah pemilik hidupmu. Pemilik hidup kakak, pemilik hidup papa mama. Ya adik-adik ya. Dan dia tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadanya. Oke, sampai sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami. Mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan, berilah hati kami nurani yang baik, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah tersinggung dengan sikap ataupun perbuatan orang lain. Tetapi biarlah setiap kami diberikan hati yang mau mengampuni, mudah mengampuni orang lain. Bapa, agar kehidupan kami ini tidaklah berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus, tolong meteraikan setiap butir firman yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Hamba terbatas Tuhan, tapi biar kiranya Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hati setiap anak-anak, agar mereka boleh mengerti Tuhan dari setiap firman yang telah didengar bersama. Juga perlengkapi Papa Mama dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk memberikan jawaban dengan hikmat yang daripada-Mu atas setiap pertanyaan anak-anak yang masih kecil ini. Terima kasih banyak Bapa, untuk setiap kesempatan kami boleh masih menikmati ibadah-ibadah kami walaupun melalui online. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.